Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya. Anger. Lain disuguhannya datang dari bere bahal pen. Aduh, selamat siang semuanya dan tentunya semangat pagi. Alhamdulillah, luar biasa, juara ya rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Zat Ilahi Robbi bahwa atas satu kuasa ilmunya ya rekan-rekan sekalian, kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat guru besar kita sekalian, Anggi Suwandi, yang alhamdulillah telah ada di tengah-tengah kita, dan tentunya beliaulah yang pembangkit ruh budaya kita rekan-rekan sekalian, yang telah mengubah sebuah cara pandang kita dari awalnya biasa-biasa saja, dari awalnya apa atau aku mah, tapi menjadi sebuah cara pandang berdasarkan ilmu. Di mana kata ilmu rekan-rekan sekalian, Allah berfirman bahwa sesungguhnya manusia diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin dunia ini dan sebagai juara-juara di kehidupan rekan-rekan sekalian. Yang terhormat dan yang sangat inspirasi, yang sangat fenomenal tentunya ya guru besar kita sekalian ya di SSJ Sunda Sembawa Jayagiri ini, yaitu beliau adalah Gus Cep Bodai. Tepuk tangan buat beliau. Dan juga pada rekan-rekan Grit nih yang luar biasa, yang cerah-cerah, yang konon katanya sudah minum pace pagi-paginya ya, sehingga auranya berkibar ya rekan-rekan sekalian. Baik, pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah ya. Jadi ceritanya hari Kamis malam Jumat kemarin, saya bersama Aang dipanggil oleh guru besar kita ya, oleh Buya. Buya beramanat, berpesan pada saya sama Aang, tolong sampaikan sebuah kabar gembira ini, dimulai dari SSJ. Tepuk tangan buat SSJ. Jadi rekan-rekan sekalian, duh yana jadi belah dia tenan naonnya. Oh nuju dia sambil nunggu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, jargonnya ya, oh iya mah cenah jualan paduli teuing. Oh iya mah promosi paduli teuing ngancik guru aing kitu. Titik. Oke, kenapa sekarang ada luncuran yang namanya pace ya? Tentunya kita harus tahu nih asbabun nuzulnya. Ya, sampaikan tadi ada pembuktian yang luar biasa ya. Bisa closing 1.200.000, 1.500.000, 3 juta gitu kan. Sampaikan yang batu ya, batu empedu katanya langsung minum langsung keluar. Kunaon sih dahsyat-dahsyat teuing. Aya naonan sih eta teh gitu kan. Nah, tentunya kita rekan-rekan kita harus berpikir juga secara ilmiah dan alamiah ya. Memang secara rumusan rekan sekalian, jadi Buya sampaikan bahwa pace itu bukan lagi solusi kesehatan ternyata ya. Tapi pace itu adalah solusi kehidupan. Oke, pace itu adalah solusi kehidupan ya. Artinya rekan-rekan sekalian, baik secara filosofi pasti alam dan pasti budaya, apabila kita menggunakan ini akan menjadikan sebuah solusi buat kita sekalian. Karena dulu rekan-rekan sekalian, ternyata dalam babad Nabawadatala nih ya, dalam babad Nabawadatala ini pendahulu kita yang bernama Eyang Bratadewa ya. Beliau dalam sebuah perjalanan spiritualnya Amul diberikan satu biji ya, satu biji tumbuhan ya, yang kata gurunya itu harus ditanam di bumi Nusantara. Kemudian dia tanam dan sampai dia besar dan sampai keilmuannya kita sampai ke sekarang itulah yang disebut dengan tanaman pace Amul ternyata ya, atau cangkudu ya, cangkudu ya. Memang pahang, peheur, tapi dibalik itu semua rekan-rekan sekalian, adanya Nabawadatala ini, adanya kita sekalian itu berawal dari satu benih yang dibawa oleh Eyang Bratadewa yang namanya cangkudu ya. Makanya sama dengan pariuk tamah kekeb ya, pariuk panggih jeung kekeb muncul bahasa Sunda teh mah
kujang manjing carangka. Begitu kita menjalankan keilmuan di Gusmus Raksajasa ini, kemudian menggunakan ya satu jenis herbal yang itu disebutnya buhun. Jadi buhun itu yang sudah teruji sekian lama gitu kan oleh para pendahulu-pendahulu kita, maka nilai dimensi itu pasti akan ada. Ya. Dibanding juga rekan-rekan sekalian secara ilmiah, ternyata yang namanya cangkudu ya, itu kandungannya sangat ajaib ya. Jadi kandungan baik secara proteinnya ada, kemudian vitaminnya juga ada, mineralnya ada dalam pace yang terdiri dari akarnya, pohonnya, dahannya, rantingnya, daunnya, dan juga buahnya. Nah ini sehingga pace ini bisa digunakan menjadi berbagai macam sumber obat ya. Nah ini salah satunya ya rekan-rekan sekalian. Bahkan yang ajaib lagi di pace ini, secara penelitian bahwa pace itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Tadi banyak testimoni-testimoni terutama yang pada agak tidur ya. Sudah magak tidur, banyak rokok, banyak polusi, rungsep sirah. Ya, ternyata dengan pace itu rekan-rekan sekalian itu juga merupakan nutrisi bagi otak ya. Rekan-rekan silakan searching bebas ya, karena sudah banyak sekali penelitian ilmiah tentang yang namanya khasiat dari cangkudu ya. Jadi intinya rekan-rekan sekalian bahwa pace ini bisa menjadi solusi, bukan hanya kesehatan tapi juga kehidupan ya. Itu adalah secara ilmiahnya rekan-rekan sekalian. Oke, kita berbicara kehidupan nih. Kita berbicara kehidupan. Kehidupan ini berawal dari yang namanya sel. Ya. Kehidupan ini berawal dari yang namanya sel. Biasa dikapayunkeun tuh. Rada katingali ya. Bahwa seseorang hidup, makhluk di semesta jagat raya ini hidup, termasuk kini-kini getok jeung naon deui kuang-kuang, itu berawal dari yang namanya sel. Ya. Itu berawal dari namanya sel. Sel bergabung dengan sel lain, maka dia akan membentuk yang namanya jaringan. Jaringan bersama jaringan itu akan membentuk yang namanya organ. Organ dengan organ bersatulah menjadi sistem organ. Kemudian dari sistem organlah berwujudlah yang namanya manusia. Nah, kita akan mulai dari hal yang terkecil yang ada dalam tubuh manusia. Karena begitu istimewanya manusia rekan-rekan sekalian. Kalau saja sel tubuh manusia ini dipecah, kalau saja sel manusia ini dihamparkan, itu banyaknya sel kita itu akan seluas dengan lapangan sepak bola. Ya. Jadi walaupun badan saya seperti ini, begitu disiksik, dicacah, dikulit-kulit, diwalang-walang ya, begitu dihancurkan misalkan gitu kan, nah si selnya itu disebarkan, itu akan seluas dengan lapangan sepak bola. Kemudian dalam sel itu ada yang disebut dengan zat pembawa sifat atau kromosom ya. Zat pembawa sifat ini kalau diluruskan ya, kalau ditarik diluruskan, itu bisa sampai dengan titik bulan. Jadi begitu istimewanya rekan-rekan sekalian, manusia telah diciptakan dalam bentuk sesempurna-sempurnanya. Makanya akan sangat ruginya kita apabila kita tidak bersyukur. Ya. Pastikan rekan-rekan sekalian, kita selalu bersyukur dengan apa? Dengan bahagia. Karena dengan bahagia itu adalah wujud dari rasa syukur kita pada zat ilahi Robbi. Oke, jadi kalau kita gambarkan rekan-rekan sekalian, sel itu ya kalau kita perbesar dengan mikroskop 1000 mikron, itu kurang lebih si sel itu seperti ini. Bulat, di tengahnya itu ada titik. Ya. Ini adalah inti sel. Kemudian yang di luarnya itu adalah cangkang sel atau disebut juga membran sel. Yang di tengah ini adalah cairan sel. Nah, karena sel ini adalah sifatnya hidup, rekan-rekan sekalian, boleh tahu apa cirinya hidup? Bergerak. Oke, luar biasa ya. Sel itu adalah hidup, cirinya hidup, dia bergerak. Dalam perjalanannya, sel karena dia hidup, dia akan terjadi yang namanya proses pemisahan sel.
Dari 1 dia akan awalnya seperti ini. Dia membelah diri ya. Dia membelah diri yang awalnya intinya di sini, dia akan bergeser ke sini. Dia juga akan bergeser ke sini, akan menarik membran selnya sehingga dia terlepas menjadi sel yang terpisah. Dan terus begitu selanjutnya. Sampai jutaan bahkan triliunan sel yang ada di semesta jagat raya ini. Ya. Awalnya dari 1 sel yang hidup, ya. Ciri hidup itu adalah adanya gerakan. Ya, adanya gerakan. Gerakan ini nama lainnya itu adalah energi. Oke, kita akan sedikit kupas nih bagaimana energi ini terbentuk, bagaimana dimensi itu ada di tengah-tengah kita sekalian. Energi, ya, energi itu adalah segala sesuatu yang menimbulkan kemampuan, ya. Energi itu adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemampuan. Itulah energi. Begitu ada bolpen, begitu ada whiteboard marker di tangan saya, kemudian tangan saya menggenggam, berarti saya mempunyai energi untuk menggenggam ini. Ya. Begitu seseorang lapar, kemudian dia mengambil nasi, kemudian dia memasukkan ke mulutnya dan mengunyahnya, berarti dia ada energi untuk melakukan sesuatu. Ya. Sama juga dengan tadi ya rekan-rekan sekalian, begitu tadi ada keinginan, ya, begitu tadi ada keinginan untuk mencapai yang namanya harapan, yang namanya impian, maka ada energi yang keluar untuk mewujudkannya. Namun kadangkala pertanyaannya seperti ini, Bang Moy. Keinginan mas saya teh banyak, ya. Harapan juga saya tinggi, cita-cita juga saya tinggi. Tapi kenapa sih gak jadi-jadi? Ya. Padahal Ibu Yusmaili ya, soalnya kenal banget tiap kali Zoom pasti mencerong. Ya. Misalkan saya punya keinginan ini itu dan banyak lain sebagainya. Tapi kenapa sih gak jadi-jadi? Kenapa sih gak ada energi yang menyertai saya? Ya, itu adalah sebuah pertanyaan mendasar rekan-rekan sekalian. Nah, dalam sebuah rumusan rekan-rekan sekalian, jadi energi ini adalah dimensi ya rekan-rekan sekalian. Nama lain dari energi itu adalah dimensi. Dimensi itu adalah sesuatu yang mengisi ruang dan waktu. Ya. Begitu tubuh saya secara jasadi gitu kan, tubuh saya secara jasadi, kemudian Allah masukkan ruh ke tubuh ini. Kemudian ada nutrisi yang saya makan, maka saya hidup. Ya, padahal energi nama teka tingali. Ya. Tapi karena ada sesuatu yang dimakan, kemudian diolah oleh tubuh ini sendiri, maka dia hidup. Ya, termasuk juga sama dengan yang namanya dimensi. Seorang ilmuwan, ya rekan-rekan sekalian, ambillah ada banyak ilmuwan-ilmuwan tentang yang berbicara tentang energi. Ya, ada Sir Isaac Newton, ting urang mana lah. Nyaho saeutik nyaho ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan Einstein ya. Konon kabarnya dia itu baru bisa menggunakan otaknya itu hanya 15%. Ya. 15% tapi geus pinter ya. Karena menurut penelitian ternyata ngapit manusia itu hanya bisa baru menggunakan otaknya itu 10%. Berarti masih keneh bisa dieksplor yang namanya otak kita itu ya. Nah, cek si Einstein bahwa energi itu sama dengan massa kali percepatan cahaya atau IMC kuadrat. Ya, energi itu adalah massa dikali percepatan cahaya. Jadi, kalau kita ingin tahu nih, berapa energi sebuah massa, ya. Berapa energi sebuah massa? Tinggal dikalikan saja. Misalkan energinya itu adalah 4, C kuadratnya itu adalah 10 pangkat 3. Maka energi yang dihasilkan oleh dia itu adalah 4 kali berapa? 1000. Jadi 4000. Nilai energinya atau nilai dimensinya. Nah, ini ada 2 catatan penting rekan-rekan sekalian. Massa kali percepatan cahaya. Kalau kita ingin energinya besar,
Apa yang disebut dengan massa, rekan-rekan sekalian? Massa itu adalah sesuatu yang mempunyai bobot. Ya, massa itu adalah sesuatu yang memiliki berat. Massa itu sesuatu yang memiliki daya, berarti kan. Nah, berarti apa yang disebut dengan massa ini? Ya, jadi massa ini bukan hanya sebesar ini, rekan-rekan sekalian. Ini massanya berapa? Ini bisa kita ukur. Tapi massa secara pasti budaya itu apa yang menjadi masalah kita, ya. Masalah itu tanpa terasa ya itu juga adalah bebannya. Makanya kunaon sih gitunya. Kalau banyak beban, dah jarang anu kieu. Pasti orang banyak beban itu pasti gini, ya. Ininya mengkerut karena apa? Berat katanya ya. Berat menanggung kangen katanya. Ya. Saking beratnya sampai begini gitu kan, ini ngerung, berarti masalah itu adalah massa. Oke? Termasuk juga impian. Impian juga adalah massa, ya. Harapan itu adalah massa. Karena begitu kita ingat pada impiannya, hati kita selalu bergetar. Aduh, iraha teuing eta pelos jadi. Ya. Aduh, iraha teuing eta ka umroh jadi gitu kan. Berarti itu adalah sesuatu yang mengandung beban. Oke. Dalam keterangan Al-Quran Allah berfirman bahwa barang siapa yang menggunakan akal pikirannya, maka tingkatannya itu akan melebihi malaikat. Tapi barang siapa yang tidak menggunakan akal pikirannya, maka tingkatannya lebih rendah daripada binatang ternak. Ya. Ruas kadinya mah. Ya. Soalnya naon, da piit oge burung pipit ya. Anger isuk-isuk mah init ningannya. Balik ka imahna deui. Rumah tangga. Loba budakna init deui ngan tiba heula manuk piit imahna kaos kitu-kitu keneh. Berarti berbicara akal pikiran ini rekan-rekan sekalian, piit boga otak teu? Bogaheun nya. Karena sampai sekarang saya belum lihat manuk piit nyayang di dieu. Ya, dia selalu nyayangnya teh di tempat yang tinggi, di dahannya yang rindang. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya predator. Berarti piit oge bogaeun otak. Ya. Apa yang membedakannya atuh yang disebut akal pikiran yang sempurna itu, yaitu manusia bisa merancang kehidupannya yang akan datang. Ya. Atau yang disebut manusia itu punya harapan dan punya impian, rekan-rekan sekalian. Makanya hati-hati kalau sekarang nih, tapi saya yakin di grup ini mah nggak ada ya. Kalau sekarang masih ada yang belum punya cita-cita, masih belum ada yang punya harapan, hati-hati, urang kawas piit. Ya. Capek. Ini isu brong ngabring kabeh balik sore ricit deui asup deui ngan kitu-kitu keneh. Ya, hati-hati rekan-rekan sekalian, akhirnya arang habis besi binasa. Nyilu koordinasi hayo-hayohan, balanya gegeledegan, tapi kunaon can aya kaboga. Bahkan setiap kali koordinasi asa diperkosa, gebeg deui, ruas deui, teu ngilu sieun. Ari ngilu eueuh. Ya. Karena apa rekan-rekan sekalian? Ada yang hampa dalam dirinya, yaitu tidak ada harapan. Ya. Jadi orang cirian ya, lamun dimensi manusia, ya dimensi manusia, karena dimensi itu ada dua, ada tiga bahkan ya. Ada dimensi jin, ada dimensi malaikat, dan ada dimensi manusia. Kalau manusia berarti M-nya itu adalah harapan rekan-rekan sekalian. Oke, kita cek nih. Kita introspeksi dalam diri kita masing-masing. Energi yang selama ini kita gunakan, energi apa? Kemudian harapan dikalikan. Dikalikan itu berarti loncat kuat. Itu dikalikan. Lamun dibagikan itu berarti dikecilkan. Tapi kalau dikalikan berarti berbicara lompat kuat. Cek di sini rekan-rekan sekalian, ini adalah cahaya. Percepatan cahaya pada ruang hampa, cahaya kuadrat, ya. Seberapa besar impian kita, tinggal kita lihat. Kalau kita sudah mempunyai harapan rekan-rekan sekalian, berapa kuat cahaya yang kita miliki.
Apa itu cahaya, Kang Moy? Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, ya. Berarti cahaya ini adalah sama dengan ilmu. Yang apa? Yang kita edifikasi, yang kita kuatkan. Mantap, rumah pangkat 2. Ya. Berbicara ilmu, rekan-rekan sekalian, semua ilmu juga bagus, ya. Ilmu apapun yang ada di dunia ini, semuanya berpegangan, berpatokan pada Al-Qur'anul Karim. Tapi bagaimana ilmu itu fungsional, ya? Bagaimana ilmu ini fungsional? Ari si itu mah dicabak teh cager, kunaon ieu mah dicabak teh kalaka hejo. Ari si ieu mah ditawarkeun teh closing, tapi kunaon ku urang mah ditawarkeun teh kalaka dianyuk. Ya. Ini berbicara kuadrat, ya. Berbicara bagaimana kita menyikapi ilmu dengan satu sudut pandang yang baik. Karena ilmu itu adalah solusi. Ilmu itu adalah pedoman hidup, ya. Yang sudah dilakukan oleh para pendahulu dengan langkah-langkah yang pasti, kemudian dia menjadi pembukti. Ya, makanya ilmu itu harus memenuhi rumusan metodologi, berarti ada cara tahapan-tahapan ilmu. Kemudian ada sistematika, rangkaian bagaimana mencapai keilmuan itu. Yang ketiga ada objektivitas, yaitu pembukti dari ilmu. Kalau saja gitu kan Buya Agus Muslim, Ang Edi Suwandi, Gus Cep Bodai melakukan ilmu yang sama dengan tahapan-tahapan yang sama, apakah kita bisa seperti itu, rekan-rekan sekalian? Bisa. Itu analisa, ya. Itu adalah analisa, sehingga Siliwangi berkata, lamun ieu incu anak ngaing, gitu kan? Lamun ieu bener seke seler ngaing, huluna meong, buntutna kudu meong. Artinya apa, rekan-rekan sekalian? Kalau di atasnya kaya dan berkecukupan, pasti di bawahnya juga adalah kaya berkecukupan. Ya. Makanya rekan-rekan sekalian, berbicara ilmu, bagaimana berarti berbicara ilmu ini tidak akan jauh dengan yang namanya 3 pilar. Ya. Satu, ilmu itu hanya akan didapat apabila kita melakukan yang namanya koordinasi. Ya. Ilmu itu hanya akan didapat apabila kita koordinasi. Kalaupun tidak ada koordinasi, mual asup tah ilmu. Tapi kan pas sekarang mah banyak yang namanya al-YouTube dan al-Google. Ya, beda teh ayu, ya. Beda antara berhubungan langsung, ada ikrar, saya siap menjadi muridmu, dan kata gurunya, saya siap memberikan ilmu ini, atau disebut ijazah, anger eta panto karomah mau ngabuka. Ya. Makanya silahkan rekan-rekan ayeuna searching, ayeuna ningali misalkan cara Buya nerapi, motivasi anger. Kalau tidak ada koordinasi tatap muka langsung, itu tidak akan ada yang namanya unsur dimensi. Ya. Tapi kan jauh cenah. Nu ti Bali ka dieu pan jauh cenah. Anu ti mana deui? Ti Banten ka dieu jauh. Jauh mana? Zaman Rasul baheula. Ya. Dari sini seorang pendahulu kita namanya Eyang Mekah, rekan-rekan sekalian. Dia berjalan di sini make kuda meureun zaman baheula lamanya. Naik kapal laut teuing sabaraha bulan gitu kan. Beliau sampai ke yang namanya tanah suci. Saking apa? Saking pentingnya nilai ilmu. Itu adalah pendahulu kita, ya, yang disebut sekarang sebagai Eyang Mekah. Ya. Ayeuna tuh cenah pan ti Bali mah deukeut keneh. Ya. Ayeuna pan ti Banten atuh ti Banten mah didinya masih kaberi ku 1 kali 24 jam. Ya, karena apa gitu kan? Karena begitu pentingnya yang namanya tatap muka langsung dengan guru, ya. Tatap muka langsung dengan guru. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, ya, koordinasi itu adalah untuk membukakan apa? Membukakan pintu dimensi. Setiap orang punya energi, rekan-rekan sekalian. Setiap orang punya kekuatannya masing-masing. Cuma ada yang sudah bisa membukakannya, ada yang belum. Sehingga ada yang disebut dengan ilmu metafisik, yaitu ilmu kanuragan yang bisa membukakan aura katanya. Ya. Apakah auranya kuning, hijau, merah, abu-abu, hitam, duka teh teuing, ya. Tapi dalam diri kita, rekan-rekan sekalian, yakini ini ada energi yang sangat kuat, yang sangat dahsyat.
Dan tidak bisa itu terbuka begitu saja. Harus ada sarana, harus ada mediator untuk membukakan itu. Siapa dia? Itu adalah yang namanya guru, ya. Maka hati-hati rekan-rekan sekalian dengan guru-guru kita, ya. Hati-hati bagaimana berucap, karena di sanalah ada kunci yang bisa membuka energi kita, rekan-rekan sekalian. Karena dulu saya juga tidak pernah berpikir, saya sampai harus sekolah sampai S3 teka pikiran. Kang Oki nya. Karena pada waktu itu di mana atuh gitu kan. Bayaranana sabaraha, mikirna kudu kumaha. Tapi begitu guru saya bukakan oleh Aang, maneh pasti bisa. Ajaib rekan-rekan sekalian. Begitu dimensi itu terbuka, orang lain bisa sampai 5, 7 bahkan 10 tahun. Saya hanya 2,5 tahun rekan-rekan sekalian. Apa itu kalau bukan keajaiban ilmu? Begitu pintu dimensinya dibuka, ya. Makanya rekan-rekan sekalian, koordinasi itulah begitu penting, ya. Sebagai apa? Pembuka pintu. Dari tadi, ya, semua yang testimoni semuanya diawali dari koordinasi. Ya. Pagi-paginya datang ke LKP minta doa ru, rek nerapi sieu, bang doakeunnya sina hasil, ceuk guruna tah bawa ieu. Gitu kan? Begitu dilakukan tah bawa kemudian di closingkan, ternyata ajaib rekan-rekan sekalian. Ya. Kita lihat secara logika lah. Kalau di sini ada hitung-hitungan logika. Pace hargana sakitu dijual seberapa tadi? 2 juta, 3 juta. Nah, mereka anu daekeun meuli coba sok. Jeung teu komplain deui. Anu ngajual 150, anu ngajual di mana? Di Wikipedia anu karari itu kunaon teu baleunghar-beunghar. Pertanyaan besar. Karena di sana tidak ada yang namanya ijabah tinu ngaranna guru. Nilai ijabah itu hanya bisa langsung tatap muka rekan-rekan sekalian. Karena di sanalah pintu dimensi kita akan dibuka oleh guru kita. Yang kedua, ya, yaitu adalah setelah koordinasi itu adalah patuh. Tadi teh siapa? Teh Ina, ya. Lamun cek guruna tetah jual pace. Ku Teh Ina teh teu dijual, closing moal. Berarti kepatuhan ini adalah super dimensi. Nah, kepatuhan itu adalah super dimensi. Begitu kita ijab qabul, ya. Ru saya hayang ieu, nya. Itu kan proses ijab qabul. Ceuk guru urang tah ieu gawean. Berarti impian kita, keinginan kita simpan saja di guru kita. Biar dia yang ngurus semuanya. Ya, tugas kita apa? Mengerjakan apa kata guru kita. Ya. Faidah azam dak patawakaltu ala Allah. Dan seandainya kalian telah berazam, berniat, bertekad yang kuat, maka serahkanlah segalanya padaku kata Allah. Ya. Berarti disuruh serahkan padaku teh geus kumaha aing ngeureunannya. Ceuk aing enca-enca, ceuk aing katu-katu, tah di dinya aya solusi. Ya. Ayeuna cenah pace dar lakukeun. Ya, ayeuna cenah kudu 10 dar lakukeun. Di sana ada dimensi rekan-rekan sekalian. Jangan berpikir dari mana. Karena kita sudah menukarkan impian kita, keinginan kita pada guru kita. Ya. Memang sosoknya manusia aya pika sabeleunana amun. Ya. Aya ka sabeleunana ya, tapi yang dilihat ilmunya. Karena dari mereka lah kita bisa paham dengan ilmu ini, ya. Da eueuh anu ilmu cicing teu pugu-pugu datang ka urang teu aya. Di zaman kiwari mah komo kanu jelema boga dosa kieu mah enggak ada ya. Tapi semua juga atas perantaraan dari yang namanya guru. Ya. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya belajar itu dimulai dari buayan sampai ke liang lahat. Ciri dari belajar itu adalah adanya guru. Lamun diajar guruna disebutna naon? Ngapit. Cikan, lamun ongko urang teh diajar tapi guruna disebut naon? Jada. Atawa guru tapi teu ngawaro hukumna naon? Bidah. Dolalah mun ganingkeun mah ya. Berarti patuh itu adalah super dimensi, ya. Karena dimensi itu rekan-rekan sekalian sesuatu yang mengisi ruang dan waktu itu adalah sangat susah untuk masuk, ya. Ciri dimensi ya. Sangat susah untuk masuk dan akan sangat mudah dia keluar. Ya. Makanya kalau sudah merasakan nilai dimensi itu jaga erat kan sekalian.
Contohnya punten, yang ngadamel kopi ya. Memasukkan yang namanya cairan kopi ke gelas ini begitu susahnya. Kudu naheur heula cai panas. Kudu nyoekeun heula, kudu dikocekeun heula ya. Susah masuknya untuk ngangsa ukur ngasupkeun cai kopi kanu gelas ieu. Tapi begitu sepak sok. Sewaktu itu juga isinya akan tumpah. Begitu juga dengan dimensi rekan-rekan sekalian. Begitu susahnya masuk ke kita teh gitu kan. Tapi akan begitu mudahnya dia akan keluar. Makanya itu semua harus dijaga ya. Harus dijaga dengan yang namanya komitmen. Nah, komitmen ini adalah sekuritas untuk menjaga nilai dimensi kita supaya tidak pudar ya. Karena rekan-rekan sekalian bisa bayangkan ya, setelah aplikasi cair hasil datang di kaguruna, alhamdulillah hasil tah ieu komitmen abdi. Naon ceuk guruna, mudah-mudahan sing barokah ya. Berarti nilai pangkat 2 ini rekan-rekan sekalian, pangkat 2 itu adalah interaksi timbal balik. Interaksi timbal balik antara guru dan murid. Nah, ya. Dimensi itu adalah hubungan timbal balik antara murid jeung guruna. Nah, kalau kita berguru, tapi lamun nganggap upline downline malah ya. Wah, ya. Jadi nilai dimensi itu rekan-rekan sekalian bil amanah terjadi ya. Satu berarti begitu kita mempunyai harapan. Yang kedua kita jaga dengan koordinasi, patuh dan komitmen, maka akan terjadi hubungan timbal balik. Guru kita punya dimensi, kita juga punya dimensi. Akhirnya caang duanana ya. Layaknya bulan rekan-rekan sekalian. Bulan itu tidak mengeluarkan cahaya, tapi bulan, kenapa bulan itu bersinar? Karena dia menyerap cahaya matahari, makanya dia bersinar. Cahayana aya di guru urang, tah urang mah bagian sinarna, mantap ka tembok batu teh caang. Ya. Katembok nu goib da sieuneun atuh. Ya. Ya, pasti rekan-rekan banyak pernah kejadian yang seperti itu, hal-hal yang metafisika di luar nalar. Karena hidup ini juga ada 3 ya, buana buni, buana caang dan buana peteng ya. Kita memang secara ilmahnya lahiriah buana caang katingali. Tapi berapa ribu buana peteng di sekitar kita. Itu pasti ada rekan-rekan sekalian, karena sifat ilmu itu adalah menarik ya. Tapi menariknya juga yang sama ya. Kalau energinya di sini positif, maka yang akan tertariknya juga positif. Kalau yang kita keluarkan negatif, maka yang tertariknya juga negatif. Makanya jangan aneh kalau punya masalah asa tamah loba. Karena sifatnya menarik. Tapi begitu kita bahagia karena ketemu dengan guru kita, karena kita bisa menitipkan impian pada mereka, maka kita akan bersinar. Nah itu ya rekan-rekan sekalian, makanya PACE ini adalah solusi kehidupan ya. Akibat apa dia bisa menjadi solusi? Akibat yang pertama itu adalah peduli ya. Layaknya ini rekan-rekan sekalian ya, kalau ini secara budaya ini adalah lingkar peduli. Aduh aing lamun tegerak kumaha anak aing, lamun aing teu hasil ayeuna kumaha pamajikan aing, lamun aing teu sodakoh kumaha meureun umat aing, kan kitunya. Berarti ini adalah lingkar peduli ya. Berhubungan erat dengan lingkar kendali ya. Karena itu saya mempunyai impian, karena saya peduli pada lingkungan sekitar, karena saya peduli dengan orang-orang yang saya cintai, makanya saya harus bergerak ya. Jadi kelihatan sekarang mah kunaon tegerak berarti can peduli ya. Kalau yang masih single ya, kunaon si kabogoh urang tegerak wae ya, berarti can peduli ka urang, tinggalkeun ya. Harnya rek nanaon dikuntit oge ya. Lamun ayeuna salaki can bisa nganapakahan, berarti can peduli, tinggalkeun ya. Kenapa saya harus koordinasi? Kenapa harus 33-100? Karena saya peduli dengan impian saya.
Karena impian saya itu adalah untuk orang-orang tercinta, Bang Iron. Ya. Dajang naon ngeunah sorangan mah tuh. Bang Iron hayang mobil. Dajang naon nanti sesorangan mah teu rame. Ya. Berarti sejatinya impian kita itu karena apa? Karena kita peduli, ya. Peduli cenah urang pan asup dina komunitas gede sok atuh peduli mayar-mayar JIS atuh. Sok peduli mayar-mayar PGRJ atuh karena apa? Kita peduli, ya. Berarti Pace ini adalah pedulinya. Peduli adalah ciri energi. Sejauh mana kita peduli pada diri kita sendiri, sejauh mana kita peduli pada orang-orang yang kita sayangi, kita akan lihat dalam proses pergerakan. Karena GM ini bukan ilmu teori, ya. GM ini bukan ilmu teori, GM ini bukan ilmu konsep, tapi GM ini adalah autobiografi Buya Agus Muslim, ya. Sebuah perjalanan seorang Agus Muslim dari sebuah keterpurukan, dari yang disebut anjing buduk di jarian masih aya hargaan harita teh Mang Ngoy nepikeun ka ayeuna. Dilanjutkan lagi oleh seorang sosok Aang Edi Suwandi, dari seseorang yang dihina-hinanya. Jangankan di masyarakat, di keluarga teh dihargaan. Ya, kunaon cenah oke bisa kitu kan aing adina. Betul rekan-rekan sekalian, dari sesuatu yang tidak ada harganya, kemudian perjalanan Agus Muslim diedifikasi, diikuti, di ATM oleh yang namanya sosok Aang Edi Suwandi. Gede tuh, gede. Ya. Kemudian dari seseorang yang sangat tidak ada harganya, ya. Sarege di kolong jamatan, ya. Luhar lehor, ongkos sakti. Tapi cicing kolong jamatan gitu kan. Tapi dia tadi ada nilai percaya pada gurunya. Dalam kondisi belum ada pembuktian. Kudu percaya can aya buktina, Bang Jacknya. Ang Deni, Bang Jack kudu percaya ka jelema nu can aya buktina, edan teh. Ya. Tapi karena nilai percaya, Bang Jack percaya ka Gus Bodai, Om Deni percaya ka Gus Bodai percaya ka Aang percaya ka Buya percaya ka guruna, nepi teu percaya nu ka ditu. Tapi rekan-rekan sekalian, itu yang disebut dengan tali ilmu, ya. Makanya berpegang teguhlah pada tali ajaran Allah, ya. Nu puguh sanadna, nu puguh garisna, bukan berdasarkan karangan, ya. Sehingga rekan-rekan sekalian, kembali lagi, kalau kita ingin bangkit dari keterpurukan ini, rumusnya yang pertama, miliki harapan. Harus seperti apa harapan? Sagede-gedena, satinggi-tinggina. Setelah itu sampaikan pada guru kita, ya. Karena segala sesuatu dimulai dari niat. Nyatakan. Kemudian apa lagi niat itu? Yang peserta pertemuan 12 kali. Imajinasikan. Afirmasi dan terapkan, ya. Setelah itu biarlah dia bergerak sendiri, ya. Niat itu adalah energi rekan-rekan sekalian, dan energi itu adalah hidup. Begitu kita meniatkan, maka dia akan bergerak sendiri. Tapi kata kunci kitanya, tah gawean pagawean urang, ya. Cek kuadratna gawean. Jadi lamun ti luhur hejo dihanama kudu ngagedon, ya. Lamun ti luhur hiji bace teh dua atuh urang mah, tah didinya lamun hayang gancan, ya. Cuk 10 sadus orang mah, ya. Meh naon, meh gancan, ya. Karena sejatinya nilai energi kita, nilai dimensi kita itu adalah seberapa besar impian kita dan seberapa kuat nilai kepatuhan kita pada ilmu. Itu mungkin rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan, ya, memberikan sebuah wacana baru, ya. Bahwa berbicara Pace, berbicara apapun di Gus Musrak saja semata-mata sebagai solusi bagi kita, solusi bagi impian kita, solusi bagi orang-orang tercinta kita. Terima kasih, saya Dadang Kusmayadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.